Kayaknya kalau bahas dari mana negara ini harus mulai, ya dari kesadaran masing-masing. Iya. Nggak ada lagi. Dari kesadaran masing-masing. Satu, yang kedua kalau dia sadar dia manusia. Karena yang jahat tuh hanya hewan atau iblis. Dua statusnya tuh. Karena setahu aku musuhnya Tuhan tuh iblis. Nah, iblis itu jahat. Jadi siapapun yang jahat itu iblis. Apalagi yang menghilangkan nyawa seseorang. Tuhan saja gitu ya. Nah, Tuhan saja tahu loh banyak hambanya yang melakukan kesalahan. Ya, banyak pangan kalau dibongkar oleh dia. Tetap diberi kesempatan hidup untuk berubah. Nah, kita manusia itu membunuh. Ya ampun, gak terpikir aku betapa nanti pedihnya pengadilan Tuhan. Tuhan saja tahu hamba-hambanya ini banyak yang salah. Tahu hamba-hambanya ini banyak melakukan kejahatan. Tetap aja diberi kesempatan hidup. Biar berubah. Biar jadi baik. Bahkan Tuhan berkata, sebesar apapun dosamu, lebih besar pengampunanku. Tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Agar berubah. Nah, kita sesama manusia ini membunuh. Kata Tuhan ya, kau tunggu, kau kelak ya. Saat ini belum. Nanti dunia aku berakhir ya. Dunia ciptaanku ini berakhir. Nah, itulah saatnya. Berhadapan dengan aku langsung. Nah, kau mau kemana? Dihukum aja takut kita di dunia nih. Makanya karena takut dihukum kan kanan, kiri, belakang, depan. Gimana kalau berhadapan sama Tuhan gitu? Nggak ada yang bisa disogok. Nggak ada. Nah, gue nih mau tahu nih ya. Kan negara kita ini, menurut gue negara yang sangat enak sekali gitu, hidup di Indonesia nih. Apa sih sebenarnya pandangan negara lain terhadap Indonesia? Ya ampun, kalau kita ingat sejarah, kabarnya ya. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, 3,5 abad. Jepang. Kenapa Indonesia ini banyak dijajah? Karena Indonesia ini tempat yang paling subur, tempat yang paling indah, tempat yang paling natural. Di tanah Indonesia ini, misalkan kita ada biji jagung, lemparin aja, tumbuh. Lemparin kemana? Ke tanah mana? Nah, kalau semua kita di Indonesia ini sadar kenapa kita dijajah sampai 3,5 abad. Itu karena Indonesia ini negara yang untuk hidup tuh enak gitu. Banyak pulau, banyak adat istiadat, banyak kebudayaan, tarian lengkap. Kalau negara lain monoton. Makanya Bhinneka Tunggal Ika. Dari banyaknya Indonesia ini dijajah, itu udah menunjukkan bahwa Indonesia ini mahal. Bahwa Indonesia ini bernilai. Apalagi kita yang hidup sekarang ini. Tidak perlu melakukan peperangan. Udah merdeka aja Indonesia. Coba kalau kita hidup di zaman dulu sebelum merdeka. Ngadapin nggak ada duit aja kita ngamuk-ngamuk sekarang. Apalagi mau ikut perang.
2 tahun COVID. Udah kayak orang bodoh semua kita. Bagaimana kalau ikut perang? Kayak zaman dulu. Waduh. Nah sekarang kita tinggal menikmati, kita sudah merdeka. Kejahatan Indonesia ini, kejahatan kita ini sekarang ini, kejahatan yang terjadi di Indonesia ini adalah kejahatan mulut. Yang tidak disadari, pokoknya pelintar-pelintir. Memang berat. Mungkin itu salah satu peninggalan penjajahan ya. Politik adu domba. Iya, Divide Impera. Politik adu domba. Yang sekarang ini santer terjadi. Nih, ngelihat kejadian A dengan mata. Mendengar kejadian A dengan telinga. Nanti diceritain tuh B, C. Atau ditambah-tambahin biar lebih dramatis gitu. Yang aku paham, kata Allah, sebiji pasir hatimu berbisik, aku tahu dan mendengar. Nah yang kita tidak sadar tuh balik lagi. Antar sesama bisa saling berbohong. Tapi tidak ada satupun yang lolos dari penglihatan Tuhan. Dan itu diminta pertanggungjawabannya kelak. Nah katanya kan setelah dunia ini ada akhirat. Kehidupan yang abadi itu setelah dunia ini berakhir. Nah coba bayangkan. Nanti ada kehidupan abadi, yaitu akhirat. Setelah dunia ini berakhir. Coba bayangkan, di hidup abadi itu ada yang menikmati itu, ada yang disiksa abadi juga. Mau disiksa. Ya kan ada. Hidup banyak orang pintar itu berkata, orang cerdas itu berkata bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Nah, coba bayangkan misalkan sudahlah hidup itu selamanya, di akhirat nanti orang menikmati apa yang terjadi di situ. Nah kita disiksa nggak udah-udah. Coba bayangkan itu. Dan selamanya itu. Yang aku pahami, pintu tobat itu terbuka kalau nafas ini masih ada. Karena gini, sebodoh-bodohnya kita ini, kalau takut dengan Tuhan pasti jadi baik. Jadi menurutku orang-orang yang berbuat jahat, apalagi melakukan kejahatan itu dengan yang tidak seharusnya, seperti yang kita bahas di awal, menurutku sama aja menantang Tuhan. Dan yang lebih parah lagi menantang Tuhan itu motivasinya jadi menantang Tuhan. Pertama karena duit, yang kedua karena harta, yang ketiga karena cinta. Yang keempat karena status jabatan. Sampai harus menantang Tuhan. Dan yang paling jahat di dunia ini adalah orang yang melakukan kejahatan dengan cara membungkus dirinya dengan kebaikan. Nah itu udah nggak ada ampunnya itu di hadapan Tuhan. Karena tidak hanya sesamanya yang dia adu domba, Tuhan pun dia ajak.
Dia bungkus dirinya dengan seakan-akan paling dekat dengan Tuhan. Seakan-akan paling ngerti dengan Tuhan. Seakan-akan paling beragama. Apalagi yang sampai menghilangkan nyawa orang. Dan salah satu disebut kebiasaan salah ya. Masa kebiasaan? Ya disebut kebiasaan salah. Masa kebiasaan? Tapi tidak disebut ke sebuah kebiasaan, sering terjadi. Memfitnah. Membolak-balikkan fakta. Aku sadar betul bahwa aku ini akan kembali ke Tuhan. Kelaknya nanti. Aku sadar betul. Dari tiap niat dan ucapku ada tanggung jawabnya. Dan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Makanya aku sebisa mungkin bawa manfaat. Sebisa mungkin. Nah, bagi yang tidak sadar itu ya makanya bablas. Dan jadi tambah banyak yang tidak seharusnya itu pula. Kalau tadi kan apa yang harus dilakukan sehingga keadilan itu tegak. Ya. Nah kan sekarang ada pertanyaan, kenapa pula tambah tidak tegak keadilan? Maling teriak maling. Yang salah menyalahkan. Aku kadang gini, karena aku bisa baca ya. Oh, kadang kulihat gini aja aku kadang ngomong. Oh, gitu. Dia tidak merasakannya, dilihat Tuhan. Dan tidak takut dengan Tuhan. Jadi seperti itu. Oh, Indonesia ini negara yang paling. Aku bersyukur tinggal di Indonesia. Paling subur, paling makmur. Aduh. Lo kelaparan. Lo melakukan perjalanan di bumi Indonesia nih. Tahu-tahu lo kekurangan ongkos dan lapar. Lo bisa singgah ke rumah siapa aja. Kalau hanya untuk makan dan ongkos. Apalagi di desa-desa. Kalau di tempat lain belum tentu gitu. Iya. Masuk rumah orang belum masuk. Nah, lo dulu pernah baru ngomong. Buka langsung tutup. Lo dulu pernah ngomong kan, untung Mas Bro gue tinggal di Indonesia. Maksudnya tuh enak, lebih enak gitu. Coba gue lupa ya. Iya. Coba kalau di luar sana. Oh, iya apa ya? Sesusah-susahnya di Indonesia ini tuh orangnya masih sesusah-susahnya, sesalah-salahnya gitu. Masih kasihan ujung-ujungnya gitu. Masih tinggi gitu rasa itu sebenarnya. Gitu. Cuma kalau di luar kan ya urusan masing-masing aja, nggak peduli. Tidak saling peduli. Kalau di Indonesia ini masih ditolong. Sesungguhnya rasa pedulinya tuh tinggi sekali gitu.
Tapi ini kayaknya rasa pedulinya tuh rada berbelok gitu ke hal lain. Sebenarnya rasa peduli itu jadi gini, masyarakat Indonesia ini kan 250 juta lebih. Ada yang disebut rakyat sipil. Kan gitu. Kemudian ada yang disebut pejabat. Pokoknya orang-orang yang ngurusin Indonesia ini. Kalau kita ini kan rakyat sipil. Nggak usah aku sebutkan satu-satu, karena orang-orang yang mengurusi Indonesia ini. Ya banyak. Tapi ku sebut orang-orang yang mengurusi Indonesia. Apapun jabatan statusnya. Yang aku yakin nih, tetaplah kita ini, seluruh rakyat Indonesia ini nanti kelak diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ya. Tapi ya masyarakat sipil paling begitu-gitu aja. Maksudku tuh hukuman dari Tuhan tuh lebih berat yang mengurusi Indonesia ini daripada masyarakat biasa, rakyat sipil. Karena kenapa? Karena mereka itu orang yang mengerti seharusnya. Nah, tidak pernah menyadari itu gitu maksudnya. Intinya, kalau mau tetap dikatakan Tuhan manusia, nah tentunya tahu yang seharusnya. Kalau tidak berlaku, berucap, berniat seperti yang seharusnya manusia, itu dianggap Tuhan musuhnya. Ya berarti pasukan iblis dong. Orang-orang yang jahat, apalagi tahu seharusnya dia tidak jahat, itu orang-orang menurutku yang kuanggap berkhianat dengan Tuhan. Nah, kalau berkhianat dengan Tuhan, berarti musuhnya Tuhan. Saat ini belum aman. Aman saat ini mah masih bisa tidur nyenyak, masih bisa beli apa, masih bisa bersantai. Belum. Bahkan aku kebaca gitu di satu kitab. Di situ ada kata-kata Tuhan itu seperti ini. Kadang-kadang murkahku ini akan kutumpahkan ketika melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Apalagi kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak seharusnya berbuat jahat. Tapi ketika aku melihat di tengah malam ada hambaku yang masih ingat kepadaku, yang masih bangun dari tidurnya untuk mengingatku, untuk menyembahku, itulah peredam murka. Nah, jadi betapa tingginya nilai kalau kita ingat dengan Tuhan. Nah, ingat dengan Tuhan itu kan banyak cara. Sholat itu ingat Tuhan dengan cara berucap dan bergerak. Bercerita tentang kebesarannya itu ingat dengan Tuhan dengan cara menceritakan kebesarannya. Berbuat baik dengan benar-benar baik itu juga karena ingat dengan Tuhan. Ada yang ingat dengan Tuhan dengan cara menyebut
di dalam hati atau dengan ucapan. Jadi memang kita manusia ini harus ingat Tuhan setiap saat. Zikir Allah namanya. Bahkan ada kata-kata begini. Kalau hambaku ingat aku sambil duduk, aku akan ingat hambaku sambil berdiri. Kalau hambaku ingat aku sambil berjalan, aku akan ingat hambaku sambil berlari. Kalau hambaku menyebut namaku di dalam hatinya, aku akan sebut nama hambaku di dalam hatiku. Akan kutuntun, kubimbing, kuridoi. Kalau ada salah satu hambaku, bahkan semuanya, selalu ingat aku dimanapun dan kapanpun. Kalau di Islam itu, jadi panjangnya nggak apa-apa ya. Biar nggak ada kejahatan lagi. Mudah-mudahan. Amin. Kalau di Islam itu, jadi kalau lo mau masuk Islam, pertama harus mengucap syahadat kalau di Islam. Aku berbicara ini sesuai agamaku kan. Yang kedua, setelah baca syahadat, melakukan sholat. Nah, kalau di Islam itu sholat 5 waktu. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. 5 waktu namanya, sholat 5 waktu. Nah, anggap saja dalam tiap sholat itu 5 menit. Dikali 5, 25 menit kan. Berarti ingat Tuhan itu selama 25 menit. Dengan cara menjalankan sholat. 23 jam 35 menitnya kemana? Kan kita hidup 24 jam. Nah itu yang dinilai Tuhan tuh 23 jam 35 menit. Itu yang diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Taruhlah kita kalau ada yang lama sholat tuh, anggap saja 10 menit. Nah, kita hidup kan 24 jam. Kita bernapas ini 24 jam. Anggap saja kita hitung sekali sholat itu 10 menit. Berarti 50 menit kan? Nah 23 jam 10 menitnya kemana? Ucapmu kemana, niatmu kemana, tingkah lakumu seperti apa. Nah itu yang diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. 23 jam 10 menit. Benar-benar baikkah engkau? Benar-benar baikkah engkau? Karena banyak yang tampaknya baik. Belum tentu lah niatnya karena Allah, karena Tuhan. Ya makanya banyak terjadi seperti ini karena niatnya bukan murni karena Allah. Tapi dia katakan karena Allah. Iya. Jadi kalau aku misalkan 5 waktuku full, anggap saja 5 menit aku sholat. 25 menit. Jadi 23 jam 35 menitnya aku diminta pertanggungjawaban. Kemana Peri niatmu? Aku baik Tuhan. Oh kan, benar-benar baik enggak? Apa yang engkau ucapkan Ferry? Ucapku baik Tuhan. Iya sih, tapi niatmu tidak, kata Tuhan. Tapi bisa dibohongi. Apa yang engkau lakukan Ferry? Ya bagus, Tuhan menolong. Niatmu karena aku atau karena biar dibilang bagus? Jadi nggak bisa, Gi. Penyeleksi terbaik itu yang maha besar.
Cuma saat ini belum. Makanya bebas-bebas aja kan? Belum. Nanti. Jadi nanti gini, Gi. Jadi tanda kiamat itu kalau di Islam meniupkan sangkala namanya, trompet. Nah, kalau itu udah berbunyi, itulah pengadilan yang sesungguhnya. Nah, baru kau tidak bisa lagi sesantai ini. Ya nggak apa-apa sih. Kalau memang mau nggak mau mesti harus jahat. Nah, cuma kan nanti berhadapan sama Tuhan nih langsung. Yang ketahuan aja tidak kuat, hadapi. Di penjara misalnya. Di sini itu Baru di dunia loh. Makanya kenapa setiap persoalan yang besar di Indonesia ini berbelat-belit? Karena nanti ketahuan satu, ketahuan semua. Ya yang dikata-katakan banyak lah, karena ini, karena karena kurang kanan, kurang kiri. Kalau mau jujur, kalau tahu satu, tahu semua. Yang tidak ngerti, percaya. Yang paham. Tapi nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa kalau memang harus begitu. Tapi nanti berhadapan dengan Tuhan. Mungkin ada yang suka kebiasaan juga kalau punya. Lo jangan baca dulu. Iya, coba lo yang ngomong. Ada yang banyak punya kebiasaan kalau punya masalah dientar-entar aja gitu. Iya. Kalau ada misalkan, kan susah kan ngomong kayak gini nih. Nanti ada yang nggak suka kan, asik. Ya kan udah biasa. Ya maksudnya ada yang benci. Bukan, Deng. Bukan nggak suka. Ya ada yang sakit hati misalnya berbicara begini. Oh iya. Akhirnya takut kan. Nah celakanya aku lebih takut pengadilan Tuhan. Lebih takut pengadilan Tuhan. Nanti kalau ada yang mencelakaiku, aku bilang aja sama Tuhan. Gara-gara dia tuh Tuhan aku begini, padahal aku benar loh ngomong. Kan engkau tahu niatku ya Allah. Untuk apa aku berbicara ini? Orang lain bisa kubohongi, tapi engkau kan tidak bisa. Tahu nggak atas dasar apa aku berani begini ngomong? Di Al-Quran itu ada satu ayat. Walaupun satu dunia ini mau menurunkan salah satu derajat hambaku, kalau kataku tegak. Walaupun satu dunia ini ingin menaikkan derajat salah satu hambaku, kalau kataku turun. Nah jadi dasarnya seperti itu aja. Kalaupun ada yang mau marah dengan aku, ya nanti aku cerita aja sama Tuhan. Dan kenapa juga kejahatan itu semakin banyak? Karena nggak ada yang berani ngomong kayak gini. Pertama, takut miskin. Di sini berani orang yang di sini. Aku cuma satu takutnya tuh, kalau mati dalam keadaan tidak diridhoi Tuhan, tidak ada ridho Tuhan. Nah, aku takut nanti diadili. Lebih takut pengadilan Tuhan, Gi. Semoga saja lah. Ya. Semoga damai. Semoga damai Indonesia. Amin.
dan semoga punya rasa malu, Amin. semoga punya harga diri, yang terutama semoga punya rasa takut terhadap Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan yang seharusnya. Karena selama-lamanya dunia ini berdiri, kelak juga akan berakhir. Dan pada saat itu berakhir, semua kita di dunia ini diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Menciptakan. Dan itulah pengadilan yang sesungguhnya. Pesanku cuma satu. Tolonglah kita sama-sama menjadikan Indonesia ini Indonesia yang seharusnya, yang sesungguhnya. Agar tercipta damainya Indonesiaku. Amin. Semoga saja. Dan yang paling penting buat kita semua, semoga Allah memberi hidayah buat kita semua. Semoga Allah menuntun dari tiap ucap, niat, dan tingkah laku, biar kita semua bisa jadi rahmat buat alam ini, sehingga kita semua dapat ridho darinya. Secara umum buat dunia ini, tapi terkhusus buat Indonesia tercinta ini. Semoga Tuhan mengabulkan itu. Itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.